Sunan Kalijaga, sebagai salah satu tokoh Wali Songo, dikenal tidak hanya karena dakwahnya yang bijaksana dan mengedepankan pendekatan budaya, tetapi juga karena kesaktiannya yang luar biasa. Dalam berbagai cerita dan legenda, Sunan Kalijaga disebut memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan firasat dan memahami isi hati manusia. Beberapa ramalannya tentang Pulau Jawa seringkali dianggap telah menjadi kenyataan. Berikut adalah beberapa ramalan yang diyakini berasal dari Sunan Kalijaga. Ramalan Sunan Kalijaga yang berbunyi, Yen pasar ilang kumandange, memiliki makna simbolis yang dalam. Ramalan ini menggambarkan situasi di mana pasar kehilangan, kumandangnya, yakni suasana khas pasar tradisional yang penuh dengan interaksi sosial, seperti tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Dalam konteks modern, ramalan ini dianggap relevan dengan realitas saat ini, di mana pasar tradisional semakin tergeser oleh hadirnya mal, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan. Sistem perdagangan yang dahulu sangat mengedepankan dialog dan hubungan antar manusia kini mulai tergantikan oleh transaksi formal yang lebih terstruktur, tetapi minim interaksi personal. Kehadiran tempat belanja modern ini membuat pasar tradisional, dengan segala keunikannya, perlahan kehilangan daya tariknya. Selain kehadiran mal dan pasar swalayan, perkembangan teknologi digital turut menjadi penyebab utama, kumandang, pasar tradisional mulai menghilang. Belanja online atau e-commerce semakin populer di kalangan masyarakat, karena menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Melalui platform digital, pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke pasar. Fenomena ini, meskipun membawa kemajuan, secara tidak langsung mengurangi interaksi sosial yang menjadi ciri khas dari pasar tradisional. Proses tawar-menawar yang penuh kehangatan dan nilai kebersamaan dalam pasar tradisional mulai digantikan oleh transaksi yang serba instan dan otomatis. Ramalan ini seakan menjadi peringatan dari Sunan Kalijaga untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam pasar tradisional agar tidak sepenuhnya hilang di tengah arus modernisasi. Pasar tradisional bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang merekatkan hubungan masyarakat. Dengan mulai tergesernya pasar tradisional, masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya dihadapkan pada tantangan untuk tetap mempertahankan kearifan lokal di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Ramalan ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara modernisasi dan pelestarian budaya, agar warisan leluhur tidak tergerus oleh arus globalisasi. Selain ramalan tentang hilangnya suara pasar tradisional, Sunan Kalijaga juga memberikan peringatan mendalam tentang dampak modernisasi yang terlalu cepat terhadap kehidupan masyarakat. Modernisasi yang tidak seimbang, menurut beliau, dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan harmoni sosial. Pasar tradisional, yang dahulu menjadi pusat interaksi masyarakat dan ajang untuk mempererat hubungan sosial, lambat laun berubah menjadi tempat yang hanya berfokus pada transaksi ekonomi. Kehadiran pusat-pusat perbelanjaan besar dengan konsep yang lebih individualistis semakin mempercepat perubahan pola hidup masyarakat, yang kini cenderung berorientasi pada efisiensi dibandingkan kebersamaan. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga dipandang meramalkan adanya ketimpangan sosial yang akan muncul sebagai dampak dari perubahan pola ekonomi. Kehadiran pasar swalayan dan belanja online yang didominasi oleh teknologi canggih lebih menguntungkan mereka yang memiliki akses dan sumber daya lebih besar. Sementara itu, para pedagang kecil di pasar tradisional yang tidak mampu bersaing kerap tersingkir dan kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan hilangnya kesetaraan dan keadilan yang dahulu menjadi nilai utama dalam pasar tradisional. Ramalan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, pesan moral yang terkandung dalam ramalan, Yen pasar ilang kumandange, tidak hanya sekadar tentang perubahan bentuk pasar, tetapi juga tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sunan Kalijaga seolah mengajak generasi masa kini untuk tidak melupakan akar budaya mereka di tengah kemajuan zaman. Upaya pelestarian pasar tradisional, seperti revitalisasi pasar dan promosi produk lokal, dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga harmoni antara modernisasi dan budaya lokal. Dengan begitu, ramalan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan tradisi, sehingga identitas masyarakat Jawa dan Indonesia tetap lestari. Lebih jauh lagi, ramalan ini juga menggambarkan dampak budaya dari globalisasi yang semakin merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum.
Ketergantungan pada teknologi, seperti belanja online, seringkali membuat orang cenderung mengutamakan efisiensi dan kenyamanan pribadi, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Bahkan, keberadaan pasar swalayan atau mal seringkali membuat masyarakat lebih individualistis dan kehilangan kepekaan terhadap sesama, khususnya terhadap pedagang kecil yang menjadi bagian dari pasar tradisional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai budaya lokal mulai tergeser oleh nilai-nilai global yang lebih pragmatis. Meskipun perubahan zaman tidak dapat dihindari, ramalan Sunan Kalijaga seolah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga esensi dari pasar tradisional, yaitu interaksi manusiawi dan nilai kebersamaan. Dalam konteks ini, masyarakat modern perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan antara memanfaatkan teknologi dan melestarikan budaya lokal. Salah satu caranya adalah dengan terus mendukung keberadaan pasar tradisional melalui kebijakan pemerintah dan inisiatif komunitas yang memberdayakan pedagang kecil. Dengan cara ini, warisan budaya dan nilai-nilai sosial dari pasar tradisional dapat terus hidup dan memberikan manfaat di tengah era yang semakin maju. Ramalan ini pun menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa kini agar tetap menghargai tradisi dan menciptakan harmoni di tengah perubahan zaman. Ramalan, Yen Pasar Ilang Kumandange, juga dapat dipandang sebagai peringatan tentang perubahan gaya hidup masyarakat yang berpotensi menjauhkan mereka dari nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Pasar tradisional bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga merupakan simbol gotong royong, kepercayaan, dan hubungan sosial yang erat antar individu dalam komunitas. Ketika pasar tradisional perlahan menghilang atau tergantikan oleh sistem perdagangan modern, maka pola interaksi sosial yang penuh kehangatan ini pun ikut memudar. Hilangnya suasana pasar tradisional menggambarkan bagaimana modernisasi yang tidak terkendali dapat memutus salah satu aspek penting dari kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi, ramalan ini juga menggambarkan dampak budaya dari globalisasi yang semakin merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum. Ketergantungan pada teknologi, seperti belanja online, seringkali membuat orang cenderung mengutamakan efisiensi dan kenyamanan pribadi, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Bahkan, keberadaan pasar swalayan atau mal seringkali membuat masyarakat lebih individualistis dan kehilangan kepekaan terhadap sesama, khususnya terhadap pedagang kecil yang menjadi bagian dari pasar tradisional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai budaya lokal mulai tergeser oleh nilai-nilai global yang lebih pragmatis. Meskipun perubahan zaman tidak dapat dihindari, ramalan Sunan Kalijaga seolah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga esensi dari pasar tradisional, yaitu interaksi manusiawi dan nilai kebersamaan. Dalam konteks ini, masyarakat modern perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan antara memanfaatkan teknologi dan melestarikan budaya lokal. Salah satu caranya adalah dengan terus mendukung keberadaan pasar tradisional melalui kebijakan pemerintah dan inisiatif komunitas yang memberdayakan pedagang kecil. Dengan cara ini, warisan budaya dan nilai-nilai sosial dari pasar tradisional dapat terus hidup dan memberikan manfaat di tengah era yang semakin maju. Ramalan ini pun menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa kini agar tetap menghargai tradisi dan menciptakan harmoni di tengah perubahan zaman. Ramalan Sunan Kalijaga tentang hilangnya kehangatan dalam kehidupan sosial atau social relationship menjadi peringatan mendalam bagi masyarakat modern. Beliau memprediksi bahwa suatu saat manusia akan menjadi lebih individualistis, lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kebersamaan. Fenomena ini kini terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana interaksi sosial semakin tergantikan oleh aktivitas yang berpusat pada individu. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan gawai dan media sosial, membuat manusia lebih sering terhubung secara virtual daripada bertatap muka secara langsung. Kehidupan yang serba sibuk dan penuh tuntutan juga membuat banyak orang hanya fokus pada kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri, sehingga memudarkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat modern turut berkontribusi pada hilangnya kehangatan sosial. Lingkungan yang dulu menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi, seperti pasar tradisional, alun-alun, dan balai desa, kini mulai kehilangan fungsinya. Kehadiran tempat-tempat modern seperti pusat perbelanjaan dan kafe seringkali lebih menonjolkan kenyamanan pribadi daripada interaksi komunitas. Bahkan di perumahan-perumahan perkotaan, banyak orang yang hidup berdampingan, tetapi tidak saling mengenal satu sama lain. Pola hidup yang individualistis ini menciptakan jarak emosional antar individu dan mengurangi rasa solidaritas di dalam masyarakat.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat tradisional mulai tergantikan oleh budaya yang lebih berorientasi pada individu. Ramalan ini mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai sosial dan kebersamaan di tengah perubahan zaman. Sunan Kalijaga seolah mengingatkan bahwa tanpa interaksi sosial yang hangat dan saling peduli, manusia akan kehilangan esensi dari kehidupannya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan kehangatan dalam hubungan sosial, misalnya dengan memperbanyak kegiatan komunitas, mempererat hubungan dengan tetangga, dan mengurangi ketergantungan pada teknologi dalam berkomunikasi. Generasi masa kini juga perlu diajarkan tentang pentingnya saling peduli dan berbagi, agar nilai-nilai sosial yang diwariskan para leluhur tidak hilang begitu saja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga tetap kokoh dalam kebersamaan dan solidaritas. Ramalan Sunan Kalijaga yang berbunyi, Yen Kali Wis Ilang Kedunge, memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kehancuran lingkungan, khususnya tentang kelangkaan air yang akan terjadi di masa depan. Kedung, yang merupakan bagian sungai yang dalam dan menjadi penampung air, diibaratkan sebagai simbol kelimpahan dan keberlangsungan sumber daya air. Saat kedung hilang, itu menggambarkan krisis air akibat kerusakan ekosistem sungai, alih fungsi lahan, atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ramalan ini kini terlihat nyata dengan semakin banyaknya sungai yang dangkal, terpolusi, atau bahkan mengering akibat ulah manusia yang tidak bijaksana dalam menjaga lingkungan. Kekeringan sumber air tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga secara langsung memengaruhi kehidupan manusia. Sungai dan sumber air yang mengering akan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti air minum, irigasi, dan sanitasi. Krisis air ini seringkali diperburuk oleh penggundulan hutan, pembangunan tanpa kendali, dan pencemaran limbah domestik maupun industri. Hilangnya sumber air juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergantung pada sungai untuk kehidupan sehari-hari. Ramalan ini menjadi peringatan nyata bahwa jika manusia tidak segera mengubah perilaku mereka, maka bencana ekologi yang lebih besar tidak dapat dihindari. Sunan Kalijaga seolah mengingatkan bahwa menjaga kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama. Untuk menghindari bencana yang lebih besar, langkah konkret perlu segera dilakukan, seperti merehabilitasi hutan, menjaga kelestarian daerah aliran sungai, dan mengelola air secara bijaksana. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap alam. Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang krisis air, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran hubungan manusia dengan alam. Dengan memahami maknanya, masyarakat dapat mulai mengambil langkah nyata untuk memulihkan harmoni antara manusia dan lingkungan, memastikan kelangsungan hidup bagi generasi mendatang. Ramalan Sunan Kalijaga yang berbunyi, Yen Kali Wis Ilang Kedunge, memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kehancuran lingkungan, khususnya tentang kelangkaan air yang akan terjadi di masa depan. Kedung, yang merupakan bagian sungai yang dalam dan menjadi penampung air, diibaratkan sebagai simbol kelimpahan dan keberlangsungan sumber daya air. Saat kedung hilang, itu menggambarkan krisis air akibat kerusakan ekosistem sungai, alih fungsi lahan, atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ramalan ini kini terlihat nyata dengan semakin banyaknya sungai yang dangkal, terpolusi, atau bahkan mengering akibat ulah manusia yang tidak bijaksana dalam menjaga lingkungan. Kekeringan sumber air tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga secara langsung memengaruhi kehidupan manusia. Sungai dan sumber air yang mengering akan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti air minum, irigasi, dan sanitasi. Krisis air ini seringkali diperburuk oleh penggundulan hutan, pembangunan tanpa kendali, dan pencemaran limbah domestik maupun industri. Hilangnya sumber air juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergantung pada sungai untuk kehidupan sehari-hari. Ramalan ini menjadi peringatan nyata bahwa jika manusia tidak segera mengubah perilaku mereka, maka bencana ekologi yang lebih besar tidak dapat dihindari. Sunan Kalijaga seolah mengingatkan bahwa menjaga kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama. Untuk menghindari bencana yang lebih besar, langkah konkret perlu segera dilakukan, seperti merehabilitasi hutan, menjaga kelestarian daerah aliran sungai, dan mengelola air secara bijaksana. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap alam.
Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang krisis air, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran hubungan manusia dengan alam. Dengan memahami maknanya, masyarakat dapat mulai mengambil langkah nyata untuk memulihkan harmoni antara manusia dan lingkungan, memastikan kelangsungan hidup bagi generasi mendatang. Ramalan tentang yen kali wis ilang kedunge juga mengingatkan bahwa hilangnya sumber air adalah cerminan dari terganggunya keseimbangan alam akibat ulah manusia. Dalam ekosistem, sungai memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan flora dan fauna, serta pengatur siklus air di bumi. Ketika kedalaman sungai berkurang atau airnya mengering, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup lain yang bergantung pada keberadaan sungai. Satwa liar kehilangan habitat, tumbuhan penghasil oksigen mati, dan aliran air bersih yang menjaga kualitas lingkungan terhenti. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan sungai bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi. Selain itu, ramalan ini menyoroti potensi konflik yang dapat muncul akibat kelangkaan air. Dalam banyak kasus, kekeringan sumber air dapat memicu perselisihan antar wilayah, bahkan antar individu, terutama ketika kebutuhan air melebihi ketersediaan. Contoh nyatanya dapat dilihat di berbagai daerah yang mengalami krisis air, di mana masyarakat harus berebut akses terhadap sumber daya yang semakin terbatas. Ketika air menjadi langka, masyarakat yang kurang beruntung seringkali menjadi korban, menghadapi kesulitan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kesehatan dan keselamatan. Ramalan Sunan Kalijaga ini mengajarkan pentingnya solidaritas dan pengelolaan sumber daya bersama agar konflik yang diakibatkan oleh kelangkaan dapat dihindari. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian air dan ekosistemnya. Program reboisasi di daerah aliran sungai, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta teknologi untuk pengelolaan air yang efisien harus menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk mengadopsi pola hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan, seperti mengurangi penggunaan air berlebihan dan menjaga kebersihan sungai. Ramalan Sunan Kalijaga bukan hanya sebuah peringatan, tetapi juga sebuah ajakan untuk kembali kepada prinsip harmoni dengan alam. Hanya dengan langkah nyata dan perubahan perilaku, manusia dapat mencegah kehancuran lingkungan dan memastikan keberlanjutan hidup di masa depan. Ramalan Sunan Kalijaga tentang wafatnya para alim ulama sebagai tanda ilmu dicabut dari muka bumi adalah peringatan mendalam tentang akhir zaman. Ulama diibaratkan seperti air yang menghidupkan hati manusia, memberikan cahaya ilmu dan hidayah yang membimbing umat menuju kebenaran. Ketika satu persatu ulama wafat, maka sumber ilmu yang hakiki mulai menghilang, meninggalkan umat dalam kegelapan tanpa arahan yang benar. Kehilangan ulama bukan sekadar hilangnya sosok pemimpin agama, tetapi juga sirnanya keilmuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kondisi ini, orang-orang yang tidak berkompeten dalam ilmu agama dapat naik menjadi pemimpin dan dimintai fatwa, padahal mereka tidak memahami hakikat agama secara mendalam. Hal ini menjadi penyebab utama munculnya kesesatan, fitnah, dan kekacauan dalam kehidupan umat. Masyarakat kehilangan pedoman yang benar dan mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, sehingga kebenaran digantikan oleh kebatilan. Keadaan ini disebut sebagai salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kehancuran moral dan spiritual manusia menjadi semakin nyata. Ramalan ini mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan ulama, menghormati ilmu mereka, serta mempersiapkan generasi penerus yang berilmu dan berakhlak mulia agar hidayah terus terpancar di tengah umat hingga akhir zaman. Sebagai penutup, ramalan ini mengajarkan kepada umat manusia betapa pentingnya menjaga warisan ilmu dan membekali generasi penerus dengan pendidikan agama yang kuat. Para ulama bukan hanya penjaga ilmu, tetapi juga penerang jalan umat yang menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kebingungan. Ketika ulama satu persatu wafat, tanggung jawab menjaga ilmu ini harus diteruskan kepada para pemuda yang memiliki semangat mencari kebenaran dan mendalami agama. Kehilangan ulama hendaknya menjadi pengingat bagi umat untuk semakin menghormati ilmu, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup yang utama. Dunia yang semakin gelap tanpa hidayah dapat kembali terang jika manusia berupaya sungguh-sungguh menggali hikmah dari Al-Quran, hadits, dan nasihat para ulama. Dalam menghadapi akhir zaman yang penuh tantangan, manusia dituntut untuk tetap teguh dalam keimanan dan memperbanyak amal kebaikan. Ramalan ini bukan sekadar peringatan akan kehancuran, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki diri, menjaga persatuan umat, dan membangun kembali peradaban yang berlandaskan ilmu,
iman, dan akhlak mulia, sebagai bekal menuju hari akhir. Sunan Kalijaga, sebagai salah satu tokoh Wali Songo, dikenal tidak hanya karena dakwahnya yang bijaksana dan mengedepankan pendekatan budaya, tetapi juga karena kesaktiannya yang luar biasa. Dalam berbagai cerita dan legenda, Sunan Kalijaga disebut memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan firasat dan memahami isi hati manusia. Beberapa ramalannya tentang Pulau Jawa seringkali dianggap telah menjadi kenyataan. Berikut adalah beberapa ramalan yang diyakini berasal dari Sunan Kalijaga. Ramalan Sunan Kalijaga yang berbunyi, Yen pasar ilang kumandange, memiliki makna simbolis yang dalam. Ramalan ini menggambarkan situasi di mana pasar kehilangan, kumandangnya, yakni suasana khas pasar tradisional yang penuh dengan interaksi sosial, seperti tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Dalam konteks modern, ramalan ini dianggap relevan dengan realitas saat ini, di mana pasar tradisional semakin tergeser oleh hadirnya mal, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan. Sistem perdagangan yang dahulu sangat mengedepankan dialog dan hubungan antar manusia kini mulai tergantikan oleh transaksi formal yang lebih terstruktur, tetapi minim interaksi personal. Kehadiran tempat belanja modern ini membuat pasar tradisional, dengan segala keunikannya, perlahan kehilangan daya tariknya. Selain kehadiran mal dan pasar swalayan, perkembangan teknologi digital turut menjadi penyebab utama, kumandang, pasar tradisional mulai menghilang. Belanja online atau e-commerce semakin populer di kalangan masyarakat, karena menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Melalui platform digital, pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke pasar. Fenomena ini, meskipun membawa kemajuan, secara tidak langsung mengurangi interaksi sosial yang menjadi ciri khas dari pasar tradisional. Proses tawar-menawar yang penuh kehangatan dan nilai kebersamaan dalam pasar tradisional mulai digantikan oleh transaksi yang serba instan dan otomatis. Ramalan ini seakan menjadi peringatan dari Sunan Kalijaga untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam pasar tradisional agar tidak sepenuhnya hilang di tengah arus modernisasi. Pasar tradisional bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang merekatkan hubungan masyarakat. Dengan mulai tergesernya pasar tradisional, masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya dihadapkan pada tantangan untuk tetap mempertahankan kearifan lokal di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Ramalan ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara modernisasi dan pelestarian budaya, agar warisan leluhur tidak tergerus oleh arus globalisasi. Selain ramalan tentang hilangnya suara pasar tradisional, Sunan Kalijaga juga memberikan peringatan mendalam tentang dampak modernisasi yang terlalu cepat terhadap kehidupan masyarakat. Modernisasi yang tidak seimbang, menurut beliau, dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan harmoni sosial. Pasar tradisional, yang dahulu menjadi pusat interaksi masyarakat dan ajang untuk mempererat hubungan sosial, lambat laun berubah menjadi tempat yang hanya berfokus pada transaksi ekonomi. Kehadiran pusat-pusat perbelanjaan besar dengan konsep yang lebih individualistis semakin mempercepat perubahan pola hidup masyarakat, yang kini cenderung berorientasi pada efisiensi dibandingkan kebersamaan. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga dipandang meramalkan adanya ketimpangan sosial yang akan muncul sebagai dampak dari perubahan pola ekonomi. Kehadiran pasar swalayan dan belanja online yang didominasi oleh teknologi canggih lebih menguntungkan mereka yang memiliki akses dan sumber daya lebih besar. Sementara itu, para pedagang kecil di pasar tradisional yang tidak mampu bersaing kerap tersingkir dan kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan hilangnya kesetaraan dan keadilan yang dahulu menjadi nilai utama dalam pasar tradisional. Ramalan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, pesan moral yang terkandung dalam ramalan, Yen pasar ilang kumandange, tidak hanya sekadar tentang perubahan bentuk pasar, tetapi juga tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sunan Kalijaga seolah mengajak generasi masa kini untuk tidak melupakan akar budaya mereka di tengah kemajuan zaman. Upaya pelestarian pasar tradisional, seperti revitalisasi pasar dan promosi produk lokal, dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga harmoni antara modernisasi dan budaya lokal. Dengan begitu, ramalan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan tradisi, sehingga identitas masyarakat Jawa dan Indonesia tetap lestari. Lebih jauh lagi,
Ramalan ini juga menggambarkan dampak budaya dari globalisasi yang semakin merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum. Ketergantungan pada teknologi, seperti belanja online, seringkali membuat orang cenderung mengutamakan efisiensi dan kenyamanan pribadi, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Bahkan, keberadaan pasar swalayan atau mal seringkali membuat masyarakat lebih individualistis dan kehilangan kepekaan terhadap sesama, khususnya terhadap pedagang kecil yang menjadi bagian dari pasar tradisional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai budaya lokal mulai tergeser oleh nilai-nilai global yang lebih pragmatis. Meskipun perubahan zaman tidak dapat dihindari, ramalan Sunan Kalijaga seolah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga esensi dari pasar tradisional, yaitu interaksi manusiawi dan nilai kebersamaan. Dalam konteks ini, masyarakat modern perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan antara memanfaatkan teknologi dan melestarikan budaya lokal. Salah satu caranya adalah dengan terus mendukung keberadaan pasar tradisional melalui kebijakan pemerintah dan inisiatif komunitas yang memberdayakan pedagang kecil. Dengan cara ini, warisan budaya dan nilai-nilai sosial dari pasar tradisional dapat terus hidup dan memberikan manfaat di tengah era yang semakin maju. Ramalan ini pun menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa kini agar tetap menghargai tradisi dan menciptakan harmoni di tengah perubahan zaman. Ramalan, Yen Pasar Ilang Kumandange, juga dapat dipandang sebagai peringatan tentang perubahan gaya hidup masyarakat yang berpotensi menjauhkan mereka dari nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Pasar tradisional bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga merupakan simbol gotong royong, kepercayaan, dan hubungan sosial yang erat antar individu dalam komunitas. Ketika pasar tradisional perlahan menghilang atau tergantikan oleh sistem perdagangan modern, maka pola interaksi sosial yang penuh kehangatan ini pun ikut memudar. Hilangnya suasana pasar tradisional menggambarkan bagaimana modernisasi yang tidak terkendali dapat memutus salah satu aspek penting dari kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi, ramalan ini juga menggambarkan dampak budaya dari globalisasi yang semakin merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum. Ketergantungan pada teknologi, seperti belanja online, seringkali membuat orang cenderung mengutamakan efisiensi dan kenyamanan pribadi, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Bahkan, keberadaan pasar swalayan atau mal seringkali membuat masyarakat lebih individualistis dan kehilangan kepekaan terhadap sesama, khususnya terhadap pedagang kecil yang menjadi bagian dari pasar tradisional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai budaya lokal mulai tergeser oleh nilai-nilai global yang lebih pragmatis. Meskipun perubahan zaman tidak dapat dihindari, ramalan Sunan Kalijaga seolah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga esensi dari pasar tradisional, yaitu interaksi manusiawi dan nilai kebersamaan. Dalam konteks ini, masyarakat modern perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan antara memanfaatkan teknologi dan melestarikan budaya lokal. Salah satu caranya adalah dengan terus mendukung keberadaan pasar tradisional melalui kebijakan pemerintah dan inisiatif komunitas yang memberdayakan pedagang kecil. Dengan cara ini, warisan budaya dan nilai-nilai sosial dari pasar tradisional dapat terus hidup dan memberikan manfaat di tengah era yang semakin maju. Ramalan ini pun menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa kini agar tetap menghargai tradisi dan menciptakan harmoni di tengah perubahan zaman. Ramalan Sunan Kalijaga tentang hilangnya kehangatan dalam kehidupan sosial atau social relationship menjadi peringatan mendalam bagi masyarakat modern. Beliau memprediksi bahwa suatu saat manusia akan menjadi lebih individualistis, lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kebersamaan. Fenomena ini kini terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana interaksi sosial semakin tergantikan oleh aktivitas yang berpusat pada individu. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan gawai dan media sosial, membuat manusia lebih sering terhubung secara virtual daripada bertatap muka secara langsung. Kehidupan yang serba sibuk dan penuh tuntutan juga membuat banyak orang hanya fokus pada kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri, sehingga memudarkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat modern turut berkontribusi pada hilangnya kehangatan sosial. Lingkungan yang dulu menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi, seperti pasar tradisional, alun-alun, dan balai desa, kini mulai kehilangan fungsinya. Kehadiran tempat-tempat modern seperti pusat perbelanjaan dan kafe seringkali lebih menonjolkan kenyamanan pribadi daripada interaksi komunitas. Bahkan di perumahan-perumahan perkotaan, banyak orang yang hidup berdampingan,
tetapi tidak saling mengenal satu sama lain. Pola hidup yang individualistis ini menciptakan jarak emosional antar individu dan mengurangi rasa solidaritas di dalam masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat tradisional mulai tergantikan oleh budaya yang lebih berorientasi pada individu. Ramalan ini mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai sosial dan kebersamaan di tengah perubahan zaman. Sunan Kalijaga seolah mengingatkan bahwa tanpa interaksi sosial yang hangat dan saling peduli, manusia akan kehilangan esensi dari kehidupannya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan kehangatan dalam hubungan sosial, misalnya dengan memperbanyak kegiatan komunitas, mempererat hubungan dengan tetangga, dan mengurangi ketergantungan pada teknologi dalam berkomunikasi. Generasi masa kini juga perlu diajarkan tentang pentingnya saling peduli dan berbagi, agar nilai-nilai sosial yang diwariskan para leluhur tidak hilang begitu saja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga tetap kokoh dalam kebersamaan dan solidaritas. Ramalan Sunan Kalijaga yang berbunyi, Yen Kali Wis Ilang Kedunge, memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kehancuran lingkungan, khususnya tentang kelangkaan air yang akan terjadi di masa depan. Kedung, yang merupakan bagian sungai yang dalam dan menjadi penampung air, diibaratkan sebagai simbol kelimpahan dan keberlangsungan sumber daya air. Saat kedung hilang, itu menggambarkan krisis air akibat kerusakan ekosistem sungai, alih fungsi lahan, atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ramalan ini kini terlihat nyata dengan semakin banyaknya sungai yang dangkal, terpolusi, atau bahkan mengering akibat ulah manusia yang tidak bijaksana dalam menjaga lingkungan. Kekeringan sumber air tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga secara langsung memengaruhi kehidupan manusia. Sungai dan sumber air yang mengering akan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti air minum, irigasi, dan sanitasi. Krisis air ini seringkali diperburuk oleh penggundulan hutan, pembangunan tanpa kendali, dan pencemaran limbah domestik maupun industri. Hilangnya sumber air juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergantung pada sungai untuk kehidupan sehari-hari. Ramalan ini menjadi peringatan nyata bahwa jika manusia tidak segera mengubah perilaku mereka, maka bencana ekologi yang lebih besar tidak dapat dihindari. Sunan Kalijaga seolah mengingatkan bahwa menjaga kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama. Untuk menghindari bencana yang lebih besar, langkah konkret perlu segera dilakukan, seperti merehabilitasi hutan, menjaga kelestarian daerah aliran sungai, dan mengelola air secara bijaksana. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap alam. Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang krisis air, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran hubungan manusia dengan alam. Dengan memahami maknanya, masyarakat dapat mulai mengambil langkah nyata untuk memulihkan harmoni antara manusia dan lingkungan, memastikan kelangsungan hidup bagi generasi mendatang. Ramalan Sunan Kalijaga yang berbunyi, Yen Kali Wis Ilang Kedunge, memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kehancuran lingkungan, khususnya tentang kelangkaan air yang akan terjadi di masa depan. Kedung, yang merupakan bagian sungai yang dalam dan menjadi penampung air, diibaratkan sebagai simbol kelimpahan dan keberlangsungan sumber daya air. Saat kedung hilang, itu menggambarkan krisis air akibat kerusakan ekosistem sungai, alih fungsi lahan, atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ramalan ini kini terlihat nyata dengan semakin banyaknya sungai yang dangkal, terpolusi, atau bahkan mengering akibat ulah manusia yang tidak bijaksana dalam menjaga lingkungan. Kekeringan sumber air tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga secara langsung memengaruhi kehidupan manusia. Sungai dan sumber air yang mengering akan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti air minum, irigasi, dan sanitasi. Krisis air ini seringkali diperburuk oleh penggundulan hutan, pembangunan tanpa kendali, dan pencemaran limbah domestik maupun industri. Hilangnya sumber air juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergantung pada sungai untuk kehidupan sehari-hari. Ramalan ini menjadi peringatan nyata bahwa jika manusia tidak segera mengubah perilaku mereka, maka bencana ekologi yang lebih besar tidak dapat dihindari. Sunan Kalijaga seolah mengingatkan bahwa menjaga kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama. Untuk menghindari bencana yang lebih besar, langkah konkret perlu segera dilakukan,
seperti merehabilitasi hutan, menjaga kelestarian daerah aliran sungai, dan mengelola air secara bijaksana. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap alam. Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang krisis air, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran hubungan manusia dengan alam. Dengan memahami maknanya, masyarakat dapat mulai mengambil langkah nyata untuk memulihkan harmoni antara manusia dan lingkungan, memastikan kelangsungan hidup bagi generasi mendatang. Ramalan tentang yen kali wis ilang kedunge juga mengingatkan bahwa hilangnya sumber air adalah cerminan dari terganggunya keseimbangan alam akibat ulah manusia. Dalam ekosistem, sungai memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan flora dan fauna, serta pengatur siklus air di bumi. Ketika kedalaman sungai berkurang atau airnya mengering, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup lain yang bergantung pada keberadaan sungai. Satwa liar kehilangan habitat, tumbuhan penghasil oksigen mati, dan aliran air bersih yang menjaga kualitas lingkungan terhenti. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan sungai bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi. Selain itu, ramalan ini menyoroti potensi konflik yang dapat muncul akibat kelangkaan air. Dalam banyak kasus, kekeringan sumber air dapat memicu perselisihan antar wilayah, bahkan antar individu, terutama ketika kebutuhan air melebihi ketersediaan. Contoh nyatanya dapat dilihat di berbagai daerah yang mengalami krisis air, di mana masyarakat harus berebut akses terhadap sumber daya yang semakin terbatas. Ketika air menjadi langka, masyarakat yang kurang beruntung seringkali menjadi korban, menghadapi kesulitan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kesehatan dan keselamatan. Ramalan Sunan Kalijaga ini mengajarkan pentingnya solidaritas dan pengelolaan sumber daya bersama agar konflik yang diakibatkan oleh kelangkaan dapat dihindari. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian air dan ekosistemnya. Program reboisasi di daerah aliran sungai, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta teknologi untuk pengelolaan air yang efisien harus menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk mengadopsi pola hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan, seperti mengurangi penggunaan air berlebihan dan menjaga kebersihan sungai. Ramalan Sunan Kalijaga bukan hanya sebuah peringatan, tetapi juga sebuah ajakan untuk kembali kepada prinsip harmoni dengan alam. Hanya dengan langkah nyata dan perubahan perilaku, manusia dapat mencegah kehancuran lingkungan dan memastikan keberlanjutan hidup di masa depan. Ramalan Sunan Kalijaga tentang wafatnya para alim ulama sebagai tanda ilmu dicabut dari muka bumi adalah peringatan mendalam tentang akhir zaman. Ulama diibaratkan seperti air yang menghidupkan hati manusia, memberikan cahaya ilmu dan hidayah yang membimbing umat menuju kebenaran. Ketika satu persatu ulama wafat, maka sumber ilmu yang hakiki mulai menghilang, meninggalkan umat dalam kegelapan tanpa arahan yang benar. Kehilangan ulama bukan sekadar hilangnya sosok pemimpin agama, tetapi juga sirnanya keilmuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kondisi ini, orang-orang yang tidak berkompeten dalam ilmu agama dapat naik menjadi pemimpin dan dimintai fatwa, padahal mereka tidak memahami hakikat agama secara mendalam. Hal ini menjadi penyebab utama munculnya kesesatan, fitnah, dan kekacauan dalam kehidupan umat. Masyarakat kehilangan pedoman yang benar dan mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, sehingga kebenaran digantikan oleh kebatilan. Keadaan ini disebut sebagai salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kehancuran moral dan spiritual manusia menjadi semakin nyata. Ramalan ini mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan ulama, menghormati ilmu mereka, serta mempersiapkan generasi penerus yang berilmu dan berakhlak mulia agar hidayah terus terpancar di tengah umat hingga akhir zaman. Sebagai penutup, ramalan ini mengajarkan kepada umat manusia betapa pentingnya menjaga warisan ilmu dan membekali generasi penerus dengan pendidikan agama yang kuat. Para ulama bukan hanya penjaga ilmu, tetapi juga penerang jalan umat yang menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kebingungan. Ketika ulama satu persatu wafat, tanggung jawab menjaga ilmu ini harus diteruskan kepada para pemuda yang memiliki semangat mencari kebenaran dan mendalami agama. Kehilangan ulama hendaknya menjadi pengingat bagi umat untuk semakin menghormati ilmu, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup yang utama. Dunia yang semakin gelap tanpa hidayah dapat kembali terang jika manusia berupaya sungguh-sungguh menggali hikmah dari Al-Quran, hadits, dan nasihat para ulama.
Dalam menghadapi akhir zaman yang penuh tantangan, manusia dituntut untuk tetap teguh dalam keimanan dan memperbanyak amal kebaikan. Ramalan ini bukan sekadar peringatan akan kehancuran, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki diri, menjaga persatuan umat, dan membangun kembali peradaban yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak mulia, sebagai bekal menuju hari akhir.